Oke, yuk kita bahas 5 bentuk utama dari pemulihan ekonomi. Pasar itu nggak selamanya naik loh, ada siklusnya. Jatuh terus bangkit lagi. Buat yang ngerti polanya, krisis itu bukan bencana, tapi justru peluang emas. Ternyata pemulihan ekonomi ada 5 bentuk. Masing-masing punya cerita sendiri. Jadi, apa sih pemulihan itu? Gampangnya, pas pasar udah balik lagi ke puncaknya. Pertama, ada bentuk V. Bayangin aja, anjloknya cepet, naiknya juga cepet banget. Contoh paling baru ya, pas COVID-19 tahun 2020, pemulihannya super cepat. Kuncinya di sini itu kecepatan. Titik terendahnya cuma sebentar, terus langsung tancap gas lagi. Lanjut ke bentuk U. Nah, kalau ini ekonominya anjlok, terus diam dulu di bawah. Ini kejadian pas krisis minyak tahun 70-an. Butuh waktu tahunan buat mulai pulih. Kenapa lama? Soalnya masalahnya dalam, kayak pengangguran tinggi yang nggak bisa beres semalam. Nah, ini yang tricky. Bentuk W atau double dip. Bener-bener kayak naik roller coaster. Jadi, pasar jatuh, terus pura-pura pulih. Jatuh lagi sebelum akhirnya beneran naik. Yang bikin jebakan itu pemulihan palsunya. Investor bisa salah kira krisisnya udah kelar. Salah satu triknya, siapin minimal 30% cash buat serok pas ada penurunan kedua. Oke, sekarang yang paling ngeri, bentuk L. Ini kejatuhan yang dalam banget, nyaris tanpa pemulihan. Contoh klasiknya itu depresi besar. Butuh waktu 25 tahun lebih loh buat balik modal. Dampaknya, wah, satu generasi kena. Pertumbuhan ekonomi mandek total. Untungnya jarang banget terjadi. Bentuk terakhir ini beda. Bukan dari masa lalu, tapi prediksi buat masa depan kita. Namanya pemulihan bentuk K, ini yang bikin ada 2 kubu, yang makin kaya dan yang ketinggalan. Ini dia perbedaannya. Satu sisi melesat naik, sisi lainnya malah makin turun atau stagnan. Intinya, teknologi kayak AI bisa jadi tembok pemisah, bikin orang makin susah buat naik kelas. Pertanyaannya buat kita semua, di pemulihan berikutnya, kira-kira kita ada di sisi yang mana ya?